Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi di channel ini. Semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa sehat dan senantiasa sukses di dalam menjalankan aktivitas keseharian. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Kawan-kawan sekalian, dalam kesempatan video kali ini kita akan coba kembali mengupdate informasi tentang CASN atau penerimaan P3K khususnya untuk tenaga teknis pada tahun 2022. Dalam kesempatan ini kita akan berbicara tentang panduan dan alur pendaftaran P3K Tenaga Teknis tahun 2022. Baik kawan-kawan sekalian, kita lanjutkan saja videonya dan kita simak bersama-sama. Kawan-kawan sekalian, dalam kesempatan ini kita membahas tentang buku panduan atau panduan pendaftaran yang dikeluarkan oleh BKN ya, ini kawan-kawan sekalian, yaitu panduan tentang pendaftaran CASN 2022 khususnya untuk tenaga teknis kawan-kawan sekalian ya. Nah, itu maksudnya. Lalu pertanyaan yang pertama muncul di benak kita kadang-kadang, ya, siapa sih sebetulnya yang termasuk dalam kategori tenaga teknis itu? Nah, kawan-kawan sekalian, kalau kita coba mengacu kepada peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB ya. Di sini tentang Menpan RB nomor 9 tahun 2022 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional tahun anggaran 2022 yang termasuk dalam kategori jabatan atau P3K tenaga teknis itu dalam aturan ini adalah, ini bisa kita lihat di dalam lampirannya kawan-kawan. Di sini ini ya, dalam lampiran nomor 971 tahun 2022, yang mana yang masuk dalam kategori tenaga teknis yang dimaksud oleh peraturan Menpan RB ini adalah tentang jabatan-jabatan tertentu kawan-kawan sekalian. Ya, ini setidaknya dalam lampiran ini ada 172 jabatan kawan-kawan sekalian ya. Nomor 1 dimulai dari ahli pertama administrator database kependudukan. Lalu kemudian, nah di sini nih untuk kawan-kawan sekalian ya, yang jabatannya sebagai penyuluh agama ini ada di nomor 71 kawan-kawan sekalian ya. Dan yang dibuka kesempatannya adalah untuk ahli pertama penyuluh agama ya, di sini dengan nilai ambang batasnya adalah 180 nih ya, di sini kita lihat. Terus kawan-kawan, banyak ini terdiri dari 172 jabatan yang termasuk dalam kategori sebagai tenaga teknis yang dimaksud oleh peraturan keputusan Menpan RB nomor 71 tahun 2022 ini ya. Ini kawan-kawan sekalian, secara lengkapnya bisa kita download ya. Itu bisa keputusan ini tentang nomor 971 tahun 2022 ya. Itu saja keywordnya, kita bisa download kawan-kawan selengkapnya. Ini hanya menggambarkan siapa yang termasuk di dalam konteks dan kategori sebagai tenaga teknis ya. Salah satunya adalah di Kementerian Agama itu ada jabatan penyuluh agama dengan formasi yang dibutuhkan adalah untuk ahli pertama ya. Ini kawan-kawan sekalian yang dimaksud dengan siapa itu calon ASN atau P3K tenaga teknis dalam konteks ini menurut Menpan RB nomor 971 tahun 2022 tersebut ya. Nah, kawan-kawan sekalian, di dalam buku panduan pendaftaran CASN tahun 2022 ini
ada beberapa tahapan ya dari sini, dari buku panduan yang dikeluarkan oleh BKN untuk tenaga teknis itu kawan-kawan sekalian, ada beberapa tahapan di dalam buku itu. Pertama tentang alur pendaftaran seleksi, kemudian jenis-jenis seleksinya, kemudian hal-hal yang harus dipersiapkan, kemudian penggunaan materai elektronik atau e-materai, kemudian di situ ada lagi yaitu tata cara pendaftaran CASN ya di sini kawan-kawan sekalian. Lalu kemudian ada bagaimana pendaftaran akun SSCASN yang terdiri dari subjudulnya pendaftaran akun, bagaimana pengisian biodata, bagaimana pemilihan jenis seleksi, bagaimana mendaftar formasi, kemudian bagaimana penggunaan e-materai, bagaimana mengunggah dokumen, dan bagaimana resume. Ini akan kita bahas satu persatu kawan-kawan sekalian dalam kesempatan ini ya. Nah, yang pertama kawan-kawan sekalian, dari panduan pendaftaran CASN untuk tenaga teknis ini adalah tentang alur pendaftaran seleksi ya. Ini kita ambil juga dari BKN kawan sekalian, alur pendaftaran SSCASN 2022 P3K tenaga teknis ya. Yang pertama adalah daftar akun, artinya ini di mana? Di situ di websitenya atau di situsnya di sini kawan-kawan sekalian, itu https ya sscasn.bkn.go.id. Nah, di sini apa saja yang harus kita unggah atau kita lampirkan kawan-kawan sekalian di sini? Ternyata ada pertama nomor induk pegawai, nomor KK, kemudian nama lengkap ya, tempat tanggal lahir, nomor handphone, dan tak ketinggalan di sini ada persyaratan email ya. Artinya kawan-kawan sekalian di situ. Nah, sifatnya. Lalu kemudian yang kedua adalah kita tentu saja di sini itu membuat password pendaftaran kita di sini ya, di alur di proses yang pertama, yaitu pada saat proses pembuatan atau daftar akun ya. Kita menentukan password, dan saya titip lah ya, kita harus senantiasa prepare betul dengan password, harus betul-betul kita ingat karena ini akan digunakan untuk semua siklus informasi yang kita butuhkan dalam proses pendaftaran ini kawan-kawan ya, terutama password, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya pengaman itu harus betul-betul diingat ya. Lalu kemudian ada lagi persyaratan berikutnya adalah di situ kita diperintahkan untuk mengupload foto ya kawan-kawan sekalian ya, upload foto di situ. Kemudian kita ya artinya mengupload foto dah ya. Kemudian dan tentu saja di sini ada swap foto ya. Di sini swap foto. Adapun ukurannya tadi kawan-kawan sekalian, di proses pertama ini di alur pendaftarannya adalah kita ukuran besarnya foto itu adalah 200 KB ya kawan-kawan sekalian ya, di sini maksudnya. Lalu kemudian kalau kita sudah melakukan beberapa tahapan ini, kemudian pelamar mencetak kartu informasi, dicetak oleh kita di sini ya, di alur pertama ini. Kemudian sudahlah, kalau sudah melakukan proses ini, maka kita sudah punya akun pendaftaran di SSC asnbkn.go.id tersebut. Nah, ini maksudnya, makanya kita diperintahkan, dianjurkan untuk mencetak kartu informasi akun ya. Kemudian data itu diproses kawan-kawan sekalian ya. Di sini kemudian divalidasi lah artinya ya. Ini divalidasi oleh siapa? Ini data itu divalidasi, data kependudukan kita divalidasi. Setelah divalidasi maka masuk ke pemilihan formasi ya di sini. Pemilihan formasinya kawan-kawan. Di sini kita coba menginputnya itu adalah mengisi biodata di sini nih kita ya. Lalu kemudian juga kita memilih jenis seleksi tenaga teknis apa, nanti di sini ada artinya formasi jabatannya, kemudian mengupload dokumennya yang berkaitan dengan jabatan yang dipilih tentunya, kemudian resume, dan di sini ada mencetak kartu pendaftaran.
Nah, ini kawan-kawan sekalian di proses yang kedua. Kemudian masuk ke proses yang ketiga adalah seleksi administrasi. Ini tentu saja bukan kita ya. Kalau sudah lolos seleksi administrasi masuk ke tahapan berikutnya yaitu seleksi. Nilai seleksi kompetensi akan dikirimkan ke SSCN untuk dilakukan pengolahan ini ya. Ini adalah setelah ini kita masuk di seleksi kompetensi. Tentang seleksi kompetensi ini kawan-kawan kemarin sudah kita bahas, setidaknya ada satu seleksi kompetensi manajerial ya, lalu kemudian sosial kultural, kemudian ada seleksi wawancara gitu ya di sini kawan-kawan sekalian. Nah, di sini kawan-kawan sekalian, maka harus betul-betul kita pahami. Setidaknya ada 4 aspek di sini ya, manajerial, sosiokultural, wawancara ya. Lalu kemudian tentu saja ada substansial yang berkaitan dengan jabatannya. Lalu kemudian pengumuman kelulusan. Inilah kawan-kawan sekalian yang ada dalam panduan pendaftaran CASN tahun 2022 bagi tenaga teknis dalam konteks alur pendaftaran di SSCASN tahun 2022 untuk P3K tenaga teknis itu. Yang pertama adalah alur pendaftarannya. Nah, adapun jenis seleksinya sebagaimana kita pahami dalam panduan ini ya, ada yang pertama seleksi untuk guru, ini tentu saja sudah ya, ada aturan tersendiri. Lalu kemudian untuk tenaga teknis ini sudah kesehatan sudah. Nah, untuk yang tenaga teknis hanya posisinya di sini ya. Lalu yang ketiganya kawan-kawan, hal-hal yang harus dipersiapkan. Dalam konteks apa mempersiapkannya? Tentu saja dalam konteks ketika kita melakukan pendaftaran ya. Ini maksudnya. Nah, makanya di sini kawan-kawan sekalian, bunyi dari panduan tersebut, sebelum mendaftar, pelamar harus memastikan telah mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran. Dokumen tersebut terdiri dari 1. Kartu keluarga, kawan-kawan sekalian. Lalu kemudian KTP atau kartu tanda penduduk atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ya, kalau KTP kita belum ada misalkan. Kemudian ijazah, kemudian transkrip nilai dan pas foto menggunakan latar belakang merah, kemudian dokumen lain sesuai dengan ketentuan, jenis seleksi dan instansi yang akan dilamar. Ya, terutama kalau para penyuluh tentu saja ini kan di Kementerian Agama. Maka dia akan ada persyaratan khusus yang dikeluarkan oleh Kemenagnya di sini ya, Kementerian Agamanya. Nah, ini kawan-kawan sekalian, kita persiapkan dari awal kartu keluarga, kartu KTP, ijazahnya asli, kemudian transkrip nilainya juga harus dipersiapkan, pas foto berlatar belakang merah ya. Kemudian kawan-kawan sekalian, yang keempatnya ya, di sini dalam panduan itu, dalam panduan pendaftaran CASN 2022 untuk tenaga teknis itu kawan-kawan sekalian, yang keempatnya adalah tentang penggunaan materi elektronik ya, atau e-materai. Karena saudara kawan-kawan sekalian, sebagaimana kita pahami dalam proses pendaftaran CASN atau P3K pada tahun 2022 itu memang diberlakukan penggunaan e-materai ya, pada dokumen yang menggunakan materai seperti surat lamaran, surat pernyataan atau dokumen lain yang memerlukan penggunaan materai. Nah, ini surat lamaran juga menggunakan materai, materainya adalah materai elektronik, pernyataan menggunakan elektronik ya. Bagaimana itunya prosesnya? Ternyata di sini diberikan petunjuk pelamar dapat membuat, langkahnya itu membuat akun e-materai melalui distributor resmi yang terafiliasi dengan Perum Peruri antara lain. Pertama ini ya, PTA Peruri Digital Security, PT Mitra Pajaku, PT Finat Indonesia, PT Mitra Kom Sarana ya, ini yang keempatnya. Lalu kemudian ada koperasi swadharma. Nah, dalam konteks bagaimana kita menggunakan e-materai nanti akan kita bahas ya di bahasan khusus tentang menggunakan e-materai atau materai elektronik. Bagaimana caranya nanti kita bahas kembali dalam video yang lain. Semoga kawan-kawan ada waktu untuk menyimaknya. Oke. Nah,
Lalu yang kelimanya, dalam konteks apa yang ada di dalam buku panduan atau panduan pendaftaran CASN 2022 untuk tenaga teknis itu adalah yang kelimanya kawan-kawan sekalian, tata cara pendaftaran CASN tahun 2022. Bagaimana caranya? Di situ sudah dibahas kawan-kawan sekalian, ya. Poin pertama, seluruh pelamar harus masuk ke portal SSC ASN dengan mengakses ini alamat websitenya kawan-kawan sekalian ya. Nah ini maksudnya menggunakan browser Google Chrome atau Mozilla Firefox versi terbaru. Artinya apa? Kita harus betul-betul prepare. Kalau menggunakan browser yang lain ya kan akan susah kawan-kawan sekalian ya. Maka pertama ini ya harus kita lakukan. Lalu nomor 2, yang keduanya ya, portal SSC ASN BKN ya memuat seluruh informasi terkait proses rekrutmen CASN 2022. Ya, kalau kita butuh informasi yang berkaitan dengan perekrutan CASN tahun 2022, maka sebetulnya mudah saja kita bisa mengunjungi alamat website ini kawan-kawan sekalian. Karena di sini lengkap semuanya sebetulnya, ya. Lalu kemudian yang ketiganya, pelamar wajib memahami tata cara dan syarat pendaftaran dengan cermat dan teliti. Ini tentulah ya, ini maksudnya memang harus begitu. Lalu kemudian yang keempatnya, terdapat beberapa menu yang tersedia pada portal SSC ASN 2022 ya. Banyak sekali menunya. Kalau kita ada hambatan untuk memberikan pertanyaan, kita ada sesuatu yang belum bisa dipahami, itu bisa ditanyakan nanti di sini kawan-kawan sekalian ya, di fact ini nih ya. Mau mengajukan pertanyaan apa yang kita tidak pahami atau ada terkendala ya. Nah yang kelimanya, klik alur untuk melihat tata cara pendaftaran. Ini yang ada dalam menu SSC ASN tadi kawan-kawan sekalian ya. Ada menu di sini maksudnya. Kita klik alur untuk melihat tata cara pendaftaran seleksi CASN 2022 ya. Kemudian yang keenamnya kawan-kawan sekalian, klik FAQ untuk melihat pertanyaan yang sering ditanyakan seputar kendala yang sering dialami pelamar pada saat proses pendaftaran. Jadi kita bisa melihat di sini kawan-kawan. Nah ini adalah adanya menu yang ada di SSC ASN BKN tadi. Kemudian 7, klik login untuk masuk ke portal pendaftaran seleksi CASN 2022. Jadi ini adalah fitur-fitur tata cara kita melakukan pendaftaran itu. Kalau ada pertanyaan kemana arahnya gitu ya, mau login kemana, ini ada di sini kawan-kawan sekalian, di buku panduan itu. Nah berikutnya kawan-kawan sekalian, dari buku panduan ini untuk P3K tenaga teknis tadi ya, nomor berikutnya adalah nomor 6. Ini pendaftaran akun SSC ASN ya. Sebelum melakukan pendaftaran, di situ dikatakan kawan-kawan sekalian, pendaftar harus membuat akun SSC ASN terlebih dahulu. Tadi sudah kita itu ya sampaikan. Pastikan perangkat komputer Anda atau ponsel yang digunakan untuk mendaftar memiliki kamera atau telah terhubung dengan kamera. Ini buat apa kawan-kawan sekalian? Karena memang dalam prosesnya nanti kan ada swap foto. Swap foto itu harus dilakukan saat itu juga ketika kita melakukan pendaftaran. Maka kalau laptopnya tidak ada kameranya, maka itu akan susah, kita bisa nge-close sementara kita belum tuntas melakukan pendaftaran. Kan yang rugi kita sendiri. Maka dari awal harus betul-betul prepare kawan-kawan sekalian ya. Nah, aplikasi SSC ASN membutuhkan akses kamera untuk melakukan swap foto pendaftar. Ini jelas ya. Tuh. Lalu kemudian 6 ke 1-nya pendaftaran akun SSC ASN, bagaimana pengisian biodata, memilih jenis seleksi, mendaftar formasi, penggunaan e-materai, unggah dokumen dan resume ya. Bagaimana kita nih sini kawan-kawan sekalian ya, bagaimana kita melakukan pendaftaran akun SSC ASN ya. Dalam poin yang ini maksud saya poin 6 ini lebih lengkapnya akan kita bahas dalam video secara tersendiri ya. Ini karena pertimbangan durasi videonya kawan-kawan sekalian, maka ini kita akan bahas dalam video yang berikutnya atau video yang lainnya. Insya Allah mudah-mudahan Tuhan
Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita. Itu saja barangkali kawan-kawan yang dapat saya share, mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan insya Allah mudah-mudahan kita disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.